Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Kita masuk pada bagian akhir dari akar takut dan cemas, yaitu subbagian 04, pikiran sakit, pikiran sehat. Judul buku adalah Be Happy. Judul asal Why Worry, penulis Sri Dhammananda. Penerjemah Handaka Wijananda, penata Intan Dita Diwara. Penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan Oktober 2016. Baiklah, kita mulai. 04. Pikiran sakit, pikiran sehat. Barangkali sulit untuk berbuat baik, tetapi lebih sulit lagi menjadi baik. Mempertahankan sikap pikiran yang sehat dan tetap melayani orang yang menuduh, mencela, dan menghalangi adalah yang paling sulit dilakukan. Manusia sangat tertekan di bawah beratnya kondisi kehidupan fisik dewasa ini. Mereka telah terbawa sampai tahap yang tidak sehat dan menyerah pada kematian akibat penyakit-penyakit maut tertentu. Secara mental, mereka juga begitu tegang, sehingga mereka melalaikan seni relaksasi dan tidak bisa menikmati tidur nyenyak tanpa bantuan obat tidur. Perilaku aneh semacam ini telah terwujud dalam tingginya angka perceraian dan berbagai masalah sosial lainnya, seperti anak terlantar dan kenakalan remaja. Kata manusia besar kemungkinan diturunkan dari kata Sanskerta, manas, yang berarti pikiran. Manusia tersusun bukan hanya dari tubuh jasmani, tapi juga dari pikiran. Dilengkapi pikiran, manusia menjadi bisa berpikir. Karena itulah fungsi khusus pikiran. Melalui pikiranlah, bukan tubuh, nilai manusia bisa dipahami, dihargai, dan diikuti. Jika seseorang tidak menggunakan pikirannya dengan nalar dan manusiawi, ia tidak layak dianggap sebagai anggota manusia. Krishnamurti, filsuf India, mengatakan bahwa orang yang tidak pernah berpikir namun selalu meminjam ide dari orang lain adalah manusia kelas 2. Anda dilahirkan ke dunia ini untuk berbuat baik, bukan untuk melewatkan hari dengan sia-sia dan menjadi beban masyarakat. Selalulah berpikir untuk meningkatkan kebajikan dan kebijakan. Jika tidak, Anda telah melecehkan kesempatan baik yang datang dari buah perbuatan baik yang Anda lakukan pada masa lampau. Di antara semua makhluk di alam semesta ini, manusia telah mendaki bukit tertinggi dalam perjuangan menuju puncak kesempurnaan kehidupan. Kita telah dekat ke puncak, dan dalam 1 atau 2 putaran lagi, kita mungkin akan tiba di sana. Namun, biarpun belum mencapai putaran terakhir dan meraih puncaknya dalam hidup ini, kita tetap telah berjalan dalam suatu arah, rute yang aman yang akan membawa kita ke puncak, tanpa perlu merasa takut jatuh kembali ke bentuk kehidupan yang lebih rendah. Putaran terakhir sungguh sulit. Namun dengan tekad baja, kita bisa memastikan tercapainya tataran di mana tidak ada lagi kata mundur. Oleh karenanya, tugas kita yang paling mendesak adalah memastikan agar tidak terperosok ke alam keberadaan yang lebih rendah. Dengan tujuan ini, kita mesti berusaha memahami proses kehidupan dan menyadari bahwa masing-masing dari kita adalah kemudi bagi masa depan sendiri. Kita mesti mengarahkan kehidupan kita bersih dari bentuk kehidupan yang lebih rendah dengan mengikuti peta dharma. Kehidupan dunia modern. Bagaimana kehidupan ini terlihat bagi banyak orang yang menjalani hidup yang menjemukan? Pintalan benang. Selama 1/4 abad, mereka berjuang untuk mendapatkan pekerjaan.
Seperempat abad lagi, mereka berjuang di belantara kegetiran mengumpulkan harta dan kekayaan. Dan seperempat abad berikutnya, mereka menuju kematian, tanpa tahu sama sekali untuk apa sebenarnya mereka hidup. Banyak orang sangat dipenuhi oleh kesibukan mencari nafkah, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk hidup. Mereka berusaha terus mengikuti perkembangan tampak luar, namun mengabaikan perkembangan sebelah dalam. Terbutakan oleh indera, mereka menganggap yang semu sebagai yang nyata. Mereka bekerja keras, bahkan bertempur, cakar-mencakar demi kekayaan, kekuasaan, dan jabatan. Berpikir bahwa mereka bisa sukses jika meraih pencapaian hidup semacam itu. Seorang penulis mencoba memberitahu bagaimana kita menghabiskan waktu. Kita hidup dan bekerja dan bermimpi. Masing-masing punya rencana kecil. Kadang kita tertawa, kadang kita menangis. Begitulah hari berlalu. Kita juga tahu syair berikut dari lagu 16 Tons yang terkenal. Kau angkut 16 ton, apa yang kau dapat? 1 hari lebih tua dan makin banyak utang. Salah satu penyakit terparah yang dihadapi dunia modern adalah terlalu banyak kegiatan. Kegiatan, dan kegiatan lagi. Mencirikan kehidupan manusia modern dari buayan ayunan hingga kubur. Terpacu oleh media massa, kita percaya bahwa makin sibuk kita dalam kericuhan kegiatan, kita akan makin bahagia. Tidak, kegiatan tiada henti hanya memaku kita pada kejamnya kenyataan penderitaan. Bahkan ketika kita tidak aktif secara fisik, pikiran kita terus bekerja keras, berbicara sendiri. Sangat jarang kita menyempatkan waktu 5 menit saja dalam keheningan untuk menenangkan diri. Saat ini kita bisa bepergian dengan kecepatan suara menggunakan pesawat supersonik. Di darat, kita bisa pergi dengan kecepatan yang menakjubkan dengan apa yang disebut kereta api peluru. Kita juga bisa menyusuri permukaan samudra dengan hovercraft. Dalam segala bidang kegiatan manusia ini, kecenderungannya adalah berbuat lebih banyak dengan waktu yang lebih singkat. Kita bergegas ke sana ke sini, sejalan dengan tuntutan kehidupan modern. Kita mengunyah makanan dengan cepat dan menerjunkan diri lagi dalam pacuan harian. Kita membaringkan tubuh di atas kasur, berguling ke kiri dan ke kanan setengah malam. Dan ketika baru saja terlelap, lonceng beker membangunkan kita untuk memulai lagi hari yang lain. Pepatah Melayu dengan tepat melukiskan kegiatan tanpa henti ini seperti anjing kejar ekor. Sudah terlalu lama manusia modern menyia-nyiakan tubuh dan pikirannya. Manusia risau tidak dapat mengikuti laju kehidupan saat ini. Kita perlu menyeimbangkan pergerakan dan ketenangan. Alam tak pernah terburu-buru, kita juga seharusnya tidak. Manusia modern begitu sibuknya saat bekerja, sehingga kadang mereka bicara dan berjalan saat tidur. Derap kencang kehidupan modern persis dengan raungan mesin yang diciptakannya. Energi saraf yang disia-siakannya dan pemborosan sumber daya mentalnya telah melemahkan tubuh maupun pikirannya. Kita sepertinya terlibat dalam segala macam gagasan, pandangan, dan ideologi yang menarik dan juga yang bodoh. Kita sangat terpengaruh oleh media massa seperti televisi, bioskop, koran, dan majalah yang membentuk cara berpikir, nafsu, dan gaya hidup kita. Seksualitas dieksploitasi habis-habisan di media
untuk membujuk orang membeli, bahkan benda-benda yang sesungguhnya tidak kita butuhkan. Musik, tarian, dan bentuk hiburan lain yang diciptakan untuk relaksasi sekarang ini telah menjadi seperti candu, menciptakan gairah dan galau dalam pikiran, dan membangkitkan naluri kebinatangan. Akhirnya manusia menjadi bingung dan berpaling dari jalan moral dan pengertian, mengikuti jalan pemanjaan dan sensualitas yang lebih gampang. Hidup adalah medan perang. Dunia ini sendiri adalah medan perang besar, di mana saja selalu ada pertempuran, kekerasan, dan pertumpahan darah. Keberadaan selalu dicirikan dengan adanya perjuangan. Molekul lawan molekul, atom lawan atom, elektron lawan elektron, laki-laki lawan laki-laki, perempuan lawan perempuan, manusia lawan hewan, hewan lawan manusia, makhluk halus lawan manusia, manusia lawan makhluk halus, manusia lawan alam, dan alam lawan manusia. Dalam tubuh fisik pun selalu ada perubahan dan perjuangan yang terus-menerus. Lebih parah dari dunia fisik, pikiran sendiri adalah medan luas di mana berlangsung banyak pertempuran. Setiap perkara kecil sekalipun akan mengganggu keseimbangan pikiran. Pikiran menjadi sangat gembira pada saat seorang anak yang diharapkan lahir. Pada lain waktu, pikiran menjadi sedih kala anak itu jatuh sakit, mengalami kecelakaan, atau terserang penyakit ringan sekalipun. Pikiran berfluktuasi di antara dua ekstrim, kesenangan dan kesedihan, karena pikiran tidak terlatih untuk melihat hakikat sejati kehidupan. Untuk alasan ini, orang biasa akan selalu mengalami penderitaan, takut, cemas, dan cuma sedikit kepuasan batin di dunia yang terus berubah. Namun, jika seseorang telah melatih pikirannya dengan meditasi dan melihat hakikat segala sesuatu sebagaimana adanya, pikirannya tidak lagi melekat maupun terikat oleh dunia. Sebagai hasilnya, ia membebaskan diri dari penderitaan dan ketaksempurnaan dunia. Hidup adalah medan perang abadi di sepanjang dua garis. Yang satu di sebelah luar, yang satunya lagi di sebelah dalam. Yang berada di luar adalah garis intelektualitas dan rasionalitas. Jika kekuatan sebelah luar telah habis, kita menarik diri ke dalam lapisan kedua, yaitu perasaan, dan mencari pertempuran yang baru. Jika lapis kedua ini juga kalah, kita mengundurkan diri sejenak untuk merawat diri dan untuk muncul dan berperang lagi esok hari. Bagaimanapun, pada waktu kita telah benar-benar terguncang dan menarik diri ke dalam, hidup bersama kemarahan, frustrasi, nafsu, dan fantasi untuk waktu yang lama, kewarasan dan kendali diri akan terpengaruhi. Pikiran yang tak terkendali dikuasai oleh pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan, seperti pikiran yang mementingkan diri sendiri, tamak, dan lekat pada ketenaran, harta, dan kepemilikan duniawi. Jika kecenderungan ini tidak diteliti, pikiran akan beralih menjadi gudang iblis yang mengubah manusia menjadi monster yang siap membunuh dan menghancurkan siapapun dan apapun yang menghalangi jalannya. Demi mengejar keuntungan dan kenikmatan materi, kita tidak lagi mendengar suara alam. Kita menuntut terlalu banyak dari hidup, dan karenanya kita runtuh. Kita dibuat percaya bahwa sukses berarti mampu berbuat segalanya dan menjadi yang terbaik dalam semua aktivitas. Tentu saja,
Secara fisik, hal ini tidak mungkin. Kegiatan mental kita sedemikian terganggu oleh kebahagiaan masa depan, sehingga kita mengabaikan kebutuhan fisik dan melalaikan pentingnya saat kini. Ketakmampuan untuk menentukan prioritas yang tepat merupakan sebab utama frustrasi, ketakpuasan, rasa takut, dan tidak aman yang menghinggapi kita. Jadi, apa akibat dari semua ini? Keresahan dan tekanan ini mewujudkan diri sebagai gangguan dan penyakit mental yang secara bersama-sama disebut pembunuh emosi. Emosi negatif, rasa takut, cemas, tidak aman, cemburu, dan sebagainya, ini tidak hanya menyebabkan penderitaan bagi diri sendiri, tapi juga orang lain di sekitar. Di banyak negara maju, telah ditemukan bahwa 2 dari 10 orang menderita penyakit mental atau memerlukan perawatan psikiater untuk satu dan lain jenis neurosis. Semakin banyak saja rumah sakit dan lembaga khusus dibangun untuk menampung orang-orang yang mengidap kelainan jiwa. Lebih banyak lagi yang tidak memperoleh perawatan sama sekali, meskipun sangat memerlukannya. Bertambah banyaknya unsur kriminal yang kadang dianggap sama dengan penyakit mental dalam masyarakat kini, telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Salah satu hasil yang sangat maju yang muncul dari penelitian Freud adalah orang yang terpaksa berbuat kejahatan adalah sakit secara mental. Mereka lebih membutuhkan pengertian dan perawatan daripada hukuman. Sikap cerah seperti ini dalam menghadapi masalah merupakan landasan dari semua reformasi sosial yang progresif dan membuka jalan pada rehabilitasi, alih-alih pembalasan dan hukuman. Terdapat banyak metodologi dan teknik yang umum dalam terapi mental untuk merawat orang-orang yang secara mental tidak seimbang. Pertama-tama, terapi ini ditujukan untuk membawa ke permukaan keadaan mental yang telah lama terkubur. Sang psikiater mendorong pasiennya untuk bicara dan mengungkapkan dengan hati-hati semua pikiran terselubung yang telah lama disembunyikan, bahkan dari pasien itu sendiri. Sang psikiater dengan sengaja menahan diri untuk tidak memberitahu pasiennya apa yang harus dikerjakan, namun berusaha membawanya pada tingkatan kesadaran di mana ia bisa melihat sendiri sikap mentalnya yang salah. Dengan cara ini, seorang psikiater yang piawai berusaha menyingkap tabir rahasia sebab penyakit kepada pasiennya, yang dalam banyak contoh adalah pasien itu sendiri. Pengungkapan ini memberikan pengertian kepada pasiennya mengenai sifat masalahnya yang tersembunyi dan juga cara mengatasinya. Pendekatan seperti ini mirip dengan ajaran Buddha, jalani oleh dirimu sendiri, yang bertujuan membuat kita menyadari hakikat dari kehidupan diri kita dan masalah kita. Dengan mengikuti cara bertahap ini, kita akan mengerti bahwa masalah-masalah besar dalam hidup ini disebabkan oleh kelekatan dan ketaktahuan kita sendiri. Pada waktu yang sama, kita juga menjalani cara untuk mengurangi kotoran batin dan mengikis akar dari segala masalah yang kita hadapi, sehingga memungkinkan kita untuk mengalami pertumbuhan spiritual dan bangkit kembali terbebas sepenuhnya dari penderitaan dan kondisi duniawi. Batin yang sehat, kekuatan dan emosi mental yang merusak harus dikendalikan dan dikurangi sampai tingkat yang bisa dikuasai. Dalam konteks ini, relaksasi merupakan suatu kebutuhan,
bukan kemewahan. Kita mesti mengurangi atau membuang kegiatan yang tidak perlu. Bangunlah lebih pagi, agar punya lebih banyak waktu untuk berbenah dan bercakap dengan keluarga. Dan buatlah kebiasaan meluangkan waktu untuk diri sendiri, terlibat dalam kegiatan yang bermanfaat, seperti membaca, merenung, dan relaksasi fisik maupun mental. Semua penyakit manusia disebabkan oleh ketakmampuan mengarungi arus kehidupan. Tak seorang pun bisa menyeberangi samudra dengan perahu yang menentang angin. Sebaliknya, ia mesti mengemudikan perahunya mengikuti angin. Arus kehidupan selalu mengalir dalam satu arah. Ia tak pernah mengubah arah alirannya menyesuaikan dengan penghuninya. Seperti matahari tak pernah mengubah arahnya. Kita harus menyesuaikan diri dengan arus kehidupan untuk menemukan keselarasan yang lengkap antara diri kita dengan lingkungan. Dharma atau hukum kosmik yang diajarkan oleh Buddha dengan jelas menguraikan bekerjanya arus kehidupan ini. Dharma adalah hukum alam abadi. Ia yang menjaga hukum ini akan hidup bahagia di dunia ini dan berikutnya. Adalah tugas dari setiap manusia untuk menggunakan pikirannya dengan benar. Pikiran manusia harus disalurkan untuk menciptakan dunia yang alami, adil, dan damai. Jika pikiran dibiarkan mengembara sesukanya, ia akan menjadi tidak disiplin, menyimpang, dan buruk. Kebanyakan penderitaan di dunia ini disebabkan oleh pikiran yang liar, menyimpang, dan kusut. Orang yang tidak damai dengan dirinya sendiri tidak akan bisa damai dengan orang lain. Seperti yang dikatakan Buddha, orang yang hanyut di pusaran air tidak bisa menolong orang lain. Kebencian adalah sikap mental yang tidak sehat dan hanya menyebarkan kegelapan dan menghalangi pengertian yang benar. Kebencian merintangi, kasih membebaskan. Kebencian mencekik, kasih melapangkan. Kebencian membawa kegetiran, kasih membawa damai. Kebencian menghasut, kasih meneduhkan dan melegakan. Kebencian memecah belah, kasih menyatukan. Kebencian membawa kekerasan, kasih melembutkan. Kebencian menjatuhkan, kasih menolong. Dengan menyadari nilai-nilai kasih, kita mesti membasmi kebencian. Manusia mendambakan kedamaian. Namun tak akan ada kedamaian di dunia ini sebelum pertentangan di dalam diri sendiri dituntaskan. Untuk mencapai keadaan ini, pikiran perlu dilatih. Orang mungkin bertanya, bagaimana kita melakukannya? Ini pertanyaan yang masuk akal. Namun yang lebih penting adalah apa kita mau melakukannya? Jika jawabannya ya, disertai dengan komitmen, kita tentu dapat melatih batin kita. Hukum dasar pikiran. Apa yang dilihat, itu yang dirasakan. Apa yang dirasakan, itu yang dipikirkan. Apa yang dipikirkan, itu yang diinginkan. Apa yang diinginkan, itu yang dilakukan. Baiklah, kita sudahi part 4 ini. Untuk selanjutnya, kita akan masuk bagian 2, yaitu kiat mengatasi takut dan cemas dengan membacakan sub pokok 05, yaitu mengendalikan kemarahan. Dan subbab 06, bahaya sifat mementingkan diri sendiri. Terima kasih.
เลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมัง